Maaf, berapa banyak antum yang sejak di bawah ketika naik ke atas bahkan tak kenal yang bawahnya. Padahal dia yang menaikkan antum ke atas. Antum yang di militer naik sampai ke pangkat tertinggi, ingat nggak ke teman-teman antum yang sleting yang di bawahnya masih di bawah? Itu yang mengangkat antum. Antum yang di kantor jadi posisi sudah direktur, sedangkan teman-teman yang menopang antum dari bawah itu, ingat nggak ke mereka? Atau jangan-jangan security yang antum telah bersahabat kenal pun ketika antum di atas nggak antum sapa? Inilah pra-Isra Mi'raj, menjadikan kita lebih peka, lebih menyayangi dengan sesama. Dan yang paling menarik, sifatnya universal. Bukankah kalimat Quran itu ketika menunjukkan hikmah umum sifatnya? Coba tunjukkan ketika keluar, tetangga kita bukan hanya yang Muslim. Mungkin antum ada tetangga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Maka orang yang sudah punya hikmah, dia bisa menempatkan bagaimana nilai keindahan Islam bisa diletakkan dalam setiap pergaulannya. Antum di kantor, tempat bekerja, apakah semuanya Muslim? Sedangkan itu teman antum, divisi yang sama, di tempat yang sama, ngantor sama-sama, olahraga sama-sama, tadi banding sama-sama. Orang yang punya hikmah, bahkan ketika diterapkan, dia menerapkan dalam konteks keduniaan, dia tidak bedakan siapa Muslim, siapa yang Muslim. Berapa kali pernah antum terapkan nilai Islam untuk mengajak dia makan bersama? Insya Allah. Ketika diajak, kenapa sih baik sekali antum? Antum jawab, Nabi yang menuntun saya seperti ini, Islam yang mengajarkan saya seperti ini. Sehingga kita temukan hadis-hadis itu banyaknya umum kalau berinteraksi secara sosial, dan ilmunya hikmah. Saya sering ungkapkan hadis ini. Pernah dengar nggak kalimat ini kata Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga. Hati-hati, antum punya restoran nih. Hati-hati nih. Hati-hati tuh. Ya. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya antum apel kuahnya tuh. Tapi tolong jangan baca pakai terjemahan ya, nanti salah dalam mempraktekkan. Maksud hadis ini bukan antum masak opor ayam, antum makan ayamnya, kuahnya bagi tetangga. Antum bagilah ke tetangga, tetangga tanya kenapa cuma kuahnya? Hadis Nabi tidak pasti. Anda yang salah paham, ya Nabi yang jadi tersangka tuh, hati-hati. Ya. Maksudnya adalah sekalipun antum masak kuah dengan bumbu tertentu, dan itu visinya visioner ke depan, tanam bu. Sekarang kan banyak ragam bumbu tuh, bumbu rendang, bumbu opor, mungkin yang dimasak tempe, yang dimasak singkong. Jangan dia salah sangka dengan yang antum masak, bagi ikan supaya dia tak cium bau dan salah prasangkanya. Tapi pertanyaan syahidnya adalah, apakah hadis ini mengatakan bagikan hanya kepada yang Muslim saja? Tidak. Ya, tetangga antum ada yang Kristen, jangan dilewatin, ketok pintunya. Selamat malam, malam Pak. Ya, ini ada rezeki. Apa itu? Opor ayam. Oh, baik sekali Pak. Bukan baik, Nabi yang mengajarkan saya seperti itu. Besok dia kembalikan pancinya, udah bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Ketok, terima kasih Pak, mau kembalikan panci. Sudah, enak sekali Pak. Cuma mau nanya, hari ini kira-kira Nabi mengajarkan berbagi lagi nggak? Kan di hadis gak disebutkan kan kalau tetangga itu Muslim saja. Jadi jangan sampai antum bagi yang non Muslim dilewatin. Ini Pak Haji Komar, ini Pak Haji Rudi, ini Nyi Dasima nih, masuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu Kristen gak dikasih samping, Hindu gak dikasih. Dia lihat tuh, Pak Haji kayaknya opornya enak ya. Iya, cuman saya ngentek kafir. Ya, itu bab hikmah itu. Bab hikmah. Ditempatkan di mana saja dia bijak. Ta'lim, praktek ibadah, pakai ilmu hikmah itu enak, gak ribet, gak ada perselisihan. Antum datang ke masjid, punya ilmu hikmah. Di antara ilmu hikmah itu kan puncak keilmuannya, supaya bisa bijak. Punya ilmu hikmah, datang ke masjid, lihat masjidnya subuh pakai kunut aja. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu Hambali, beliau nggak kunut subuh, tapi fatwanya kalau ada yang bermakmum di belakang imamnya kunut, maka aminkan, kata beliau. Beliau tuh nggak kunut subuh Hambali, tapi mengaminkan. Jadi nggak ada ceritanya Allahumma hdina fi man hadait bid'ah.
Dan kalaupun antum makmum di belakang imam yang tidak kunut, harus sujud sahwi. Jadi lebih enak. Ini banyak sekarang kita disibukkan pada masalah-masalah kecil karena gagal hikmah. Itu poinnya. Sedangkan yang pokok-pokok itu yang nggak kita perhatikan.